Oke, pemirsa langsung saja kita bahas. Mas Hensat, saya mulai dari Anda dulu. Sempat kepleset ya di awal pada saat baru dilantik. Ini kayaknya menteri tercepat katanya yang pada saat itu membuat blunder setelah dilantik karena omongannya yang dianggap arogan, kemudian mengecilkan gerakan waktu itu mengomentari gerakan tuntutan rakyat 17+8. Tapi sekarang dengan begitu cepat juga berubah tuh. Menjelma menjadi netizen darling. Kenapa bisa begitu Mas Hensat? Jadi yang pertama memang ini kan gaya Menteri Keuangan yang baru ya. Biasanya Menteri Keuangan itu terlihat perlente, jauh dari rakyat, jarang bicara, dan tidak punya gaya khas komunikasi yang ceplas-ceplos yang mudah disampaikan dan dimengerti oleh rakyat. Bukan nggak banyak, ini baru kali pertama Menteri Keuangan ngajak rakyat kaya bareng-bareng, gitu ya. Bahkan kawan baik saya berseloroh, kalau dengerin Purbaya ngomong tuh kelihatannya kita bulan depan kaya semua deh. Tajir semua kita tuh. Itu karena, maksudnya tonnya positif apa? Positif. Nyinyir itu? Positif ya? Positif, karena dia menilai bahwa apa yang disampaikan Purbaya itu membuat optimisme baru. Terlepas dari gayanya dia, optimismenya juga ada. Ini kalau di teori komunikasi namanya konsistensi kognitif. Jadi dia masuk dengan gaya yang diharapkan masyarakat untuk bisa memecahkan kebuntuan tentang ekonomi keluarga, tentang kesulitan rakyat, tentang kantong yang tipis, gitu ya. Maka karena masuknya dari kantong yang tipis tadi, sebetulnya rakyat tunggu kapan kira-kira kantongnya jadi tebal. Makanya ada selorohan dari kawan saya itu, dia bilang kalau dengerin Purbaya ngomong tuh kelihatannya kita bulan depan tuh bakal tajir. Tapi apa yang membedakan? Kan pejabat yang menyuarakan optimisme itu kan banyak, Mas Hensat. Tapi kenapa Pak Purbaya lebih betul-betul menumbuhkan optimisme dibandingkan yang lain? Dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya, misalnya Bu Sri Mulyani, apalagi Khatib Basri atau Prof. Bambang Brojonegoro, bahkan mungkin Pak Fuad Bawazir. Gaya komunikasinya dia kan ini mohon maaf nih, kayak autis sendiri aja, tabrak aja, tek gitu. Yang penting nyampe gitu. Tapi akibat ini jadi dia disukai karena dianggap masyarakat lebih dekat dengan mereka. Bahkan kan ada banyak kepanjangan tuh sekarang dari Purbaya, ada yang mengatakan Purbaya ini perubahan besar untuk Indonesia Raya. Bahkan tahun 2029 sudah ada yang mencanangkan Prabowo Purbaya di 2029. Udah sampai ke situ ya? Mungkin itu juga akhirnya Pak Jokowi memerintahkan relawannya untuk Prabowo Gibran 2 periode. Karena udah mulai loh, kok anak gua nggak disebut nih? Anak saya nggak disebut, udah mulai ada Purbaya. Jadi sebetulnya ada optimisme dan keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan perubahan-perubahan yang lebih baik gitu. Walaupun memang ada kontroversinya, karena ini kontroversi. Pasti omongan Pak Purbaya mengatakan bahwa cukai rokok 57% itu Fir'aun, akan dipandang juga sebagai sebuah hal yang tidak terlalu positif di mata para pegiat kesehatan misalnya. Sebelum ke sana ya, Mas Hensat, ditahan dulu itu buat yang selanjutnya ya. Kita akan ngomongin Fir'aun, cukai kesehatan itu nanti. Tapi saya ingin tanya komentar dari Pak Fuad, karena Mas Hensat mengatakan bahwa gaya komunikasi Purbaya sebagai seorang Menteri Keuangan itu tidak biasa. Selama ini katanya Menteri Keuangan itu dikenal perlente, seperti berjarak dengan rakyat, tidak sering berbicara. Pak Fuad, kalau Anda melihat apakah gaya Menteri Keuangan yang saat ini memang cocok dengan kondisi kita yang saat ini, di mana masyarakat seperti merindukan figur yang bisa dekat dengan mereka? Justru itulah sangat-sangat cocok. Setelah melihat yang selama ini kayaknya ya seperti yang digambarkan oleh Mas Hendy Satrio tadi, tiba-tiba ini ada Menteri Keuangan yang kayaknya lain, ya kan? Jadi dilihat dari sudut pandangan yang santai saja, ini kayak hiburan juga kan? Kelihatannya. Pak Fuad terhibur juga Pak? Oh iya, terhibur juga. Dan kayaknya memberikan harapan. Dan membangkitkan, dia suka nyentil kanan kiri kan? Itu menurut saya membangkitkan benar, yang dia sentil itu kan betul sebetulnya kan? Sehingga biar membangkitkan yang lain. Makanya dulu juga ada gebrakan Sumarlin misalnya, dulu pernah ada satu Menteri Keuangan yang punya gebrakan. Tapi memang tidak selincah dia. Ya kan, walaupun Sumarlin ada jelas ini konsepnya waktu itu perbankan gitu ya. Dia ngantem kanan kiri aja nih. Tapi menurut saya itu memang ya selain menghibur, memberikan harapan di tengah-tengah. Maaf ngomong ya, dulu kalau ada Menteri Keuangan yang muncul itu,
ada yang mau, katanya mau begitu aja kayaknya gitu. Pasti ini pajak diperes, kata naik segala macam gitu kan. Tapi orang-orang pajaknya pada jahat-jahat gitu kan. Pokoknya kesannya begitu. Cukai juga begitu. Nah sekarang ini lain. Jadi kalau ketika ada kebosanan begitu, saya mulai belajar juga ilmu komunikasi politiknya ya dari Mas Henry itu. Betul juga perlu orang yang seperti ini. Jadi kalau munculnya masih, aduh lah ini sama aja gitu. Hasilnya juga nggak ada. Nanti kan paling ya begitu-begitu juga. Banyakin ngutang, banyakin tax ratio-nya turun melulu katanya kan. Yang dulu kan memang tidak berhasil. Dalam arti ya semuanya itu serba pertumbuhannya juga begitu-begitu aja. Ya dicoba ini. Memang tidak bisa dilihat, jangan dilihat. Mana hasilnya? Ya belum bisa lah ekonomi itu biasanya mereka memberikan penghasil, apa kelihatan hasilnya itu biasanya 6 bulan. Misalnya kasih uang ke bank gitu ya. Itu langkah itu memberikan optimisme ya. Tapi apakah sudah bisa dilihat? Ya dilihat mungkin samar-samar tapi sebetulnya belum bisa dilihat. Tapi udah bagus karena untuk lihat orang perbankannya mesti survei kreditnya boleh diberikan apa tidak ya kan. Visible apa tidak itu makan waktu. Prosedur seperti itu. Jadi tidak bisa kita menuntut hasilnya cepat ya? Nggak bisa menuntut hasilnya cepat, tapi caranya dia itu yang memberikan harapan-harapan, ya itu bisa memberikan dukungan. Tapi saya cuma menyarankan juga pada dia supaya beliau itu mulai ya menertibkan juga orang-orang di dalamnya karena banyak juga orang-orang. Di dalam mana nih Pak? Ya di dalam kementeriannya. Kementerian Keuangan sendiri? Iya dong, Kementerian Keuangan kan. Karena memang ini penyakit yang sedang dimusuhin betul, ya diberantas betul oleh Pak Prabowo ini kan masalah korupsi. Nah saya yakin di Kementerian Keuangan juga banyak korupsi. Ya, di kementerian semuanya aja ada di semua lapisan karena memang sudah kuat sekali. Nah ini juga dia juga jangan lupa di dalamnya juga ngasih contoh. Semuanya itu didemikiankan. Insya Allah nanti akan menjadi lebih meyakinkan lagi kerjanya. Pak Fuad, maaf pernah nyesel gak? Wah, mestinya saya waktu itu jadi Menteri Keuangan kayak gitu tuh gayanya. Nggak pernah kepikiran gitu? Enggak, itu gaya itu kan sudah memang bawaannya kan. Gitu. Bawaannya dia gitu loh. Saya rasa memang sebelumnya juga ini orang sudah begitu. Cuman karena bukan jadi Menteri Keuangan jadi tidak terekspos. Iya, tidak terekspos. Jadi menurut Pak Fuad itu otentik ya? Otentik. Bukan pencitraan? Bukan, itu memang udah ya bawaannya begitu, ya, polosnya begitu. Lurus-lurus tabrak-tabrak tadi saya bilang itu. Iya. Jadi boleh lah ini gitu. Kita dukung, kita dorong karena memberikan harapan entertainment juga bagi rakyat. Ya, makanya, kan? Seperti kata Pak Fuad ya, karena mungkin masih 1 bulan Pak Purbaya menjadi Menteri Keuangan, makanya kita belum bisa terlalu dalam untuk membahas efektivitas dari kebijakannya. Kita sekarang masih berbicara dalam tataran gaya komunikasi yang berbeda yang ditampilkan oleh seorang Menteri Keuangan. Tapi boleh kita spill tipis-tipis ketika di sini Mas Hensat maupun Pak Fuad tonnya sama. Yang satu bilang ini seperti memberikan optimisme, yang satu bilang bahwa ini seperti memberikan harapan. Apakah itu juga yang terasa di Indef? Ya, kalau saya lihat memang begini, terutama kalau kita lihat baca data market ya, di indeks harga saham gabungan maupun di terutama di arus SBN. Nah, memang kalau kita lihat indeks itu sedikit membaik ya, cuma beberapa hal misalnya market melihat terutama bank-bank ini agak sedikit menurun karena khawatir resiko ke depan kalau dipaksa kredit masuk tapi katakanlah kelayakannya kurang. Dengan likuiditas itu mereka tidak menjadi satu hal yang safety gitu. Nah tetapi memang karena situasi di market katakanlah bunga lagi turun dan sebagainya, nah arus modal keluar ini tetap tidak bisa kita cegah begitu. Saya kira ini respon karena kan transisi ya, Menteri Keuangan baru, orang melihat ya sekarang keluar dulu banyak yang jadi sejauh ini responsnya masih wajar, belum ada yang anomali? Saya kira ya masih wajar ya, tapi memang harus diantisipasi kalau misalnya katakanlah market melihat ternyata tidak ada sesuatu yang positif, ini malah akan jadi backfire di kemudian hari. Kecenderungannya gitu. Menurut Anda bagaimana? Apakah kecenderungannya sekarang lebih positif? Kalau kita lihat ya, sampai kemarin data yang kami miliki memang justru data-data SBN inflow kita itu masih 42,61 triliun.
Tetapi yang outflow SRBI maupun saham itu jauh lebih besar, 119 triliun, saham outflow 58,7 triliun. Ya ini akumulasi ya, bukan karena Purbaya efek tapi memang periode. Memang ini situasinya seperti itu. Jadi nah itu dia, kalau misalnya ini ternyata tidak berubah gitu dengan Purbaya efek ini, maka ya katakanlah boleh narasinya bagus, tapi kan market juga harus diperhatikan. Gitu. Tadi Mas Tauhid sempat bilang ini bisa-bisa menjadi backfire. Kalau apa itu bisa menjadi backfire? Ya misalnya begini, kita tahu memang tujuan 200 triliun ini baik sekali, begitu ya, agar ada injeksi ya. Memang kalau kita lihat pergerakan dari yang kita dapat datanya ada 80 triliun sudah masuk ke base money M0 begitu ya. Tetapi memang kalau kita lihat data dari perbankan, emang ada tumbuh kredit tapi tipis-tipis. Yang banyaknya likuiditas. Nah, kami khawatir kalau misalnya yang kredit diberikan oleh perbankan ini sebenarnya yang sudah waiting list, bukan yang baru. Nah, waiting list karena dipaksa untuk dilaporkan secara cepat-cepat, ini aspek prudennya takutnya berkurang. Karena tendensi yang tadi ada OJK menyampaikan ya, dengan data-data yang kami pelajari, loan at risk-nya ini agak sedikit meningkat. Artinya resiko kredit juga ada. Resiko kredit. Nah itu yang kemudian mungkin harus karena bank-bank seolah dipaksa untuk bisa begitu menyalurkan betul, 200 T itu. Betul, ini yang harus jangan sampai itu terjadi. Karena itu dipaksa itu juga to some extent ada benarnya. Supaya bank-bank itu, ini gini, jadi di pikirannya Pak Purbaya itu, saya yakin itu, bahwa pertumbuhan ekonomi ini kan seolah-olah dituding Menteri Keuangan. Itu kan salah kaprah di Indonesia ini. Menteri Keuangan itu bagian kecil daripada pertumbuhan juga. Itu karena seluruhnya itu harus menopang pertumbuhan. Mau banknya, mau fiskalnya, mau moneternya itu ikut. Sektor realnya bahkan ikut. Semuanya itu harus ngikut di pertumbuhan itu. Dan ini kan di Indonesia salah kaprahnya itu dibebankan kepada Menteri Keuangan. Makanya kalau dia ngasih kayak begitu, ya biar bank itu mulai menyalurkan. Tapi saya katakan bank itu tidak bisa menyalurkan dalam waktu, apalagi kalau kreditnya mau besar. Nggak bisa seminggu, 2 minggu, ya itu nanti ngemacet kreditnya kan. Oke, kembali lagi ke gaya komunikasi, Mas Fitra. Sebetulnya apakah Pak Prabowo, Presiden Prabowo itu sengaja memilih Menteri Keuangan baru ini yang berbeda sekali 360 derajat dari segi gaya komunikasi dan mungkin kebijakan yang diambil baru-baru ini dengan Menteri Keuangan sebelumnya? Apakah memang sengaja? Ya, jadi kalau kita melihat memang Presiden sangat memprioritaskan komunikasi. Karena biar bagaimanapun, saya sebagai ekonom dan juga sempat di market juga, kita melihat bahwa komunikasi itu adalah salah satu bagian penting. Ya, bagaimana ketika kita melihat perjalanan Pak Purbaya sampai saat ini sudah mampu untuk mengerek saham perbankan dengan lumayan signifikan. Bahkan hari ini saja itu leading moversnya adalah saham di perbankan. Nah, salah satu yang kemudian menjadi leading movers adalah kemarin ketika ada diskusi dengan Mandiri, dengan BNI, bahkan terakhir dengan BRI. Bahkan BRI sudah minta kalau bisa ditambah lagi nih anggarannya karena sudah ada rencana terserap sampai akhir tahun ini 60%. Artinya ini memang perbankan memang membutuhkan likuiditas ini dan pada akhirnya ada translasinya. Dan itu Purbaya efek. Dan bisa dikatakan secara tidak langsung maupun secara langsung ya. Kan ini kan kita bicara mengenai correlation is not always a causation ya. Ini efek circumstantial. Tapi bisa kita lihat dugaannya sangat kuat sekali dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan pada saat ini. Karena biar bagaimanapun kalau kita lihat komunikasi itu adalah penting. Kenapa? Kita lihat faktor ekspektasi, Lucas rational expectation. Semuanya itu tergantung komunikasi. Bagaimana sinyal positif itu bisa diberikan. Sebagai contoh apa yang kita lihat kemarin ada pengumuman Consumer Confidence Index di bulan September masih anjlok dari sebelumnya 117 sekarang ke 115. Meskipun masih optimis, tapi kita lihat bahwa trajektorinya turun. Kenapa turun? Nah, salah satunya juga kan ini kan dari periode yang kemarin di mana periode-periode ini tekanan-tekanan ekonomi pada masyarakat itu masih tetap beredar deras ya, apalagi ini kan post demonstrasi tanggal 28 Agustus kemarin sehingga ekspektasi masih negatif. Nah, bagaimana cara meningkatkan ekspektasi itu? Maka perlu ada sinyal-sinyal positif. Salah satunya adalah ketika Pak Purbaya juga mengkorelasikan dengan base money. Ketika base money turun di kuartal ketiga memang turun, itu tekanan ekonomi pada masyarakat itu menjadi
menjadi sangat signifikan sehingga perlu dilecut dengan apa? Dengan penambahan likuiditas yang pada akhirnya berefek pada base money. Sehingga kita bisa melihat mudah-mudahan mulai bulan Oktober, November sampai Desember nanti itu akan lebih positif lagi. Karena itulah yang kemudian ingin dilakukan oleh Menteri, mengkomunikasikan secara baik supaya juga orang-orang juga memiliki efek positif yang juga baik. Karena terkadang komunikasi, bukan terkadang ya, seringkali komunikasi itu mempengaruhi persepsi dan persepsi itu mempengaruhi confidence pasar. Tapi di balik semua itu, pemirsa, ada kekhawatiran juga dengan model gaya koboi seperti ini. Tadi Pak Fuad sudah mengatakan beliau ini, Pak Purbaya ini berani untuk senggol sana, senggol sini. Nah, apakah yang bersenggolan ini bisa tetap aman-aman saja atau akan mulai ada friksi di situ? Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Metro TV Extend sekarang.